teman-teman, kita akan mendemokan cara mengimplementasikan sistem cuti karyawan atau cuti pegawai dengan menggunakan sistem informasi Orange HRM. Nah, setelah login sebagai administrator atau admin atau user yang punya peran sebagai administrator, maka lakukanlah konfigurasi cuti. Nah, ini ada menu utama di sini khusus untuk admin seperti ini, lengkap. Kita cari menu cuti. Nah, cuti itu dalam bahasa Inggris leave. Kita klik leave ini. Nah, di leave ini belum pernah disetting sebelumnya, maka kita harus setting pertama menentukan kapan mulai cuti itu diberlakukan. Nah, umumnya perusahaan dimulai dari 1 Januari, tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Nah, kita mulai save, simpan. Nah, meskipun ini di akhir 2020 ya, kita bisa mempraktekkan beberapa nanti. Nah, kita mengkonfigurasi cuti sekarang ya. Tadi periode atau waktu cuti. Nah, sekarang hari libur. Kenapa hari libur harus didefinisikan supaya tidak salah mengambil cuti ya. Sebagai contoh, ini di bulan Desember ini 2020 itu ada cuti bersama. Perhatikan ya, cuti bersama. Jadi itu otomatis akan memotong cuti karena semua karyawan mengambil cuti. Nah, bagaimana caranya nanti? Ada dua opsi menurut saya. Yang paling mudah yaitu jadikan tanggal cuti bersama itu sebagai hari libur. Ini cara pertama ya. Lalu mengurangi jatah cuti dari 12 menjadi 11. Kalau cuti bersamanya 1 hari ya. Kita ambil contoh ya, bulan Desember misalnya hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 24. Ini kan cuti bersama. Terus semua harus tidak masuk. Nah, ini cara yang mudah ya. Salah satu cara yang mudah adalah diubah menjadi hari libur. Jadi ini dijadikan hari libur. Contoh ya, sebagai contoh. Jadi kita beri namanya tetap cuti bersama supaya tidak membingungkan karena ini istilah umum. Nah, cuti bersamanya kapan? Yaitu tanggal 24. Ya. Jadi hari penuh ya, hari penuh. Hanya ya hari itu saja, tidak ada hari lain. Ya, oke, disimpan. Ini cuti bersama hari Natal. Ya. Ada lagi tidak? Oh, ada cuti bersama add ya. Jadi cuti semuanya dijadikan hari libur ya. Ini istilah khusus karena cuti bersama ini. Cuti bersama tahun baru ya, menjelang tahun baru. Karena tahun baru bersama menjelang tahun baru. Tanggal 31. Nah, itu kita jadikan cuti bersama, tapi di formulasi sistem informasinya dijadikan libur. Lalu apa efeknya kalau kita ini dianggap cuti ya, kita sepakati ini sebagai cuti dan semua harus mengambil, ini kan, maka jumlah cuti ya yang kita berikan nanti dikurangi ya, type jenis cuti. Jadi cuti di perusahaan itu ada banyak, tapi kita latihan satu saja minimal ya, yaitu yang namanya cuti tahunan. Cuti tahunan. Nah, cuti tahunannya apakah ini situasional? Tidak. Jadi ini berlaku untuk semua orang. Dalam 1 tahun berhak mendapatkan cuti tahunan. Nah, kita simpan cuti tahunan ini. Lalu cuti tahunan ini kan perlu nanti diberikan ya ke setiap karyawan, ke semua karyawan. Nah, itu nanti namanya entitlement. Oke ya. Kita langsung lompat dulu ke sini. Jadi cuti tahunan dulu, lalu entitlement itu memberikan cuti kepada karyawan, memberikan hak. Nah, kalau diberikannya ke semua karyawan, nah ini diklik ya, diklik all ya. Semua karyawan, semua unit itu diberi cuti tahunan. Dari 1 Januari sampai 31 Desember. Berapa? Normalnya kan 12 jumlahnya, 12 hari. Karena yang 2 hari dijadikan cuti bersama, maka tinggal 10. Jelaskan? Save. Jadi ini cara memperlakukan cuti bersama sebagai libur. Kalau cuti bersamanya tidak massal ya, ada yang boleh cuti dan tidak, nah itu tidak hari libur. Tapi harus mengajukan cuti berarti kan, jumlah cuti tetap 12 semuanya. Nah ini semuanya 10 karena yang 2 pasti libur.
cukup jelas. Sekarang cara mengajukan cuti, ya, cara mengajukan cuti tahunan yang paling mudah dulu. Berarti harus login ya sebagai pegawai biasa. Ya, sebagai biasa kita logout dari sini, misalnya login sebagai Ahmad ya, seperti latihan sebelumnya kita pakai user Ahmad. Karyawan Ahmad ini mau cuti, ya, supaya liburnya panjang ya, misalnya dia mau cuti di bulan Desember ini hari Rabu misalnya, Rabu depan. Berarti apply ya, mengajukan. Apply cuti apa? Karena hanya ada satu jenis cuti, cuti tahunan. Ya, dia masih punya 10 ya, karena semua dapat 10 dikurangi cuti bersama tadi. Dia mengajukan hari Rabu tanggal 23, satu hari saja ya misalnya. Tanggal 23 full day ya. Misalkan keterangannya liburan gitu ya, misalnya dia mau liburan, penjelasannya untuk atasan dan manajemen SDM, lalu klik play ya. Nah sekarang dilihat dari sisi manajer SDM ya, atau atasannya bolehlah kita praktekkan salah satu. Biasanya persetujuan cuti itu melalui dua proses, yaitu atasannya langsung, kalau atasannya menyetujui baru manajer SDM mesti mengapprove, menyimpan sebagai data cuti bahwa cuti dia sudah disetujui oleh atasannya. Nah ini sebagai administrator bisa melihat ya leave yang ada di list ya, daftar yang ada di sistem, siapa yang mengajukan cuti. Nah ini hanya ada satu, Ahmad mengajukan cuti. Ini lihat paling kanan action. Kalau kita mewakili atasannya langsung, manajer SDM, di sini langsung approve, boleh ya. Apa bedanya approve, cancel, dan reject? Kalau approve, ya cuti, biasa ya, berlangsung. Cancel artinya tidak jadi mengajukan cuti. Misalnya minta tolong di cancel saja, nah ini cancel. Catatannya sederhana. Reject, nah ini beda. Misalnya karena dia harus mengerjakan tugas, nah di reject, dia dapat mengajukan kembali di tahun berikutnya. Kita sekarang coba saja langsung disetujui ya, di approve, oke, lalu save. Nah, setelah disimpan, karyawan yang bersangkutan dapat melihat apakah cutinya sudah disetujui atau belum. Nah, itu bisa melalui HP atau web langsung ya, asal ajukan baru, MyLeave itu yang sudah diajukan dan setujui atau belum. Nah, lihat di sini cuti tahunan masih tertulis di schedule ya, masih sebagai schedule karena kan dia belum ngambil. Artinya apa? Dia masih bisa membatalkan, cancel. Tapi kalau udah di schedule artinya sudah disetujui ya. Pengajuannya sudah disetujui, sudah dicatwalkan. Kalau kita kembali praktekkan bagaimana kalau dia mengajukan cuti kembali kemudian di reject ya, di reject. Kalau di cancel ya, klik apply di sini sebagai karyawan, mengajukan cuti tahunan kembali ya. Tadi kan tanggal ini sudah berkurang ya karena sudah disetujui. Nah, dia mengajukan di tanggal 31 libur bersama, maka 30 ya, 31 cuti bersama, dia ngambilkan tanggal 30. Nah, ya. Ini libur akhir tahun, dia klik apply. Nah, sekarang kalau dia lihat cutinya sendiri ya di MyLeave itu, statusnya, kita lihat dulu statusnya ya. Statusnya pending approval. Jadi selama belum disetujui itu pending approval. Kalau sudah disetujui menjadi schedule. Lalu bagaimana kalau nanti administrator, manajer SDM maksudnya ini ya, administrator mewakili manajer SDM mereject. Nah, kita mau lihat contohnya kalau di reject tampilan di sisi karyawan seperti apa. Nah, lihat listnya sekali lagi ya, lihat list yang sudah mengajukan cuti. Ini contoh kembali hanya satu, Ahmad, pending approval ya kan. Nah, dia bisa reject di sini ya, reject. Kita latihan mereject, reject. Oke, disimpan langsung aja. Kalau mau beri catatan di sini alasannya apa ya. Nah, reject, lalu tampilan di sini ya sudah tertulis reject ya di sisi admin. Bagaimana tampilan di sisi user? Ya, harus belum mengurangi cutinya. MyLeave,
Statusnya rejected. Karena rejected di sini tidak ada menu ya di action, dia tidak bisa mengcancel, udah ditolak. Kalau yang sudah disetujui, dia masih bisa cancel di sini ya.